Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, saya langsung menuju ke Bang Jamada. Bang Jamada, dengan banyaknya laporan yang masuk terkait pelaporan Pak Roy Suryo sendiri, fokusnya sekarang kemana? Fokus sekarang tentu seperti kata Prof tadi ya, yang sekarang ini dari Barreskrim hasil gelar perkara khusus kemarin, belum ada notifikasi sampai sekarang. Baik. Kemudian kedua, bahwa laporan Pak Jokowi, yang pertama itu sekarang udah di tingkat penyidikan. Ya. Kita fokus ke situ. Dengan laporan-laporan yang lain? Yang lainnya itu kan masih lama. Belum ada klarifikasi nanti seperti yang kemarin-kemarin itu kan. Klarifikasi 1 dan 2 masih panjang lah. Kita yang utamakan yang muncul dulu. Yang muncul secara hukum adalah penyidikan yang barangkali kan sudah ada SPDP ke kejaksaan. Iya. Dari laporan Pak Jokowi awal itu barangkali ya dalam waktu dekat ini akan dipanggil sebagai terlapor. Mereka-mereka yang 12 orang itu kan sudah ada nomornya, sudah ada namanya. Dan saya sampaikan bahwa apapun kejadian hukum atau proses penyelidikan hukum atau proses apapun ke depan, yang 12 ini akan menghadapinya. Mereka sadar secara hukum dari awal perbuatannya kok. Jadi nggak ada cerita, kami sekarang jadi terlapor nih, nggak ada begitu. Jadi kita harus sepakat dengan mereka. Bahkan mereka sepakat mengusulkan kepada kita penasihat hukum, lah katakan begitu, bahwa mereka tidak mundur. Dan mereka juga pengen menegakkan hukum kok. Pengen menegakkan keadilan kok. Jadi bukannya iseng-iseng atau bukannya apa seperti yang dulu dipersoalkan iseng-iseng, itu nggak ada. Mereka tuh sadar secara hukum sejak awal. Bahwa mereka, kegiatan mereka, aktivitas mereka ini, mereka pahami secara benar-benar, dan mungkin ada dampaknya secara hukum, mereka ada sadari dari awal. Karena mereka anggap bahwa kalau ini tidak diteliti, ini tidak diungkap, masih dibenamkan. Makanya berkali-kali saya katakan ini tugas mulia kok dari mereka-mereka yang independen begitu berjalankan ini. Masa kita umpetin gitu loh, masa kita sembunyikan. Jadi oleh sebab itu saya tetap bertahan, dan mereka juga mengatakan tetap menjalankan ini. Jadi tidak ada rasa, kalau saya katakan tidak ada rasa takut setelah menantang. Tapi sejujurnya mereka hal apapun yang bersifat hukum, penyidikan, bahkan apapun sampai ke sidang nanti, justru itu yang ditunggu mereka. Penyidikan nanti contohnya pasal 1 ayat 2, di situ kan kita lihat nanti kan, contoh laporan Pak Jokowi ini kan, mengumpulkan alat bukti penyidikan, dengan alat bukti itu akan membuat terang satu tindak pidana. Lah kita tunggu dong, buktinya ada nggak nanti? Berarti nanti akan dibuktikan di persidangan saja ya, maju terus ya. Nah, jangan nanti di penyidikan nggak muncul, nanti di persidangan, seperti saya katakan, di persidangan nanti pengadilan tinggi gitu, mundur-mundur lagi. Enggak dong, itu yang kita hadapi gitu loh. Jadi mereka ini bukan pengecut, bukan penakut, benar-benar pengen mana penegakan hukum. Itu. Kita minta tanggapan Mas Heri. Mas Heri, apakah ada celah hukum saling lapor ini kemudian menghilangkan substansi yang seharusnya dibuktikan tadinya, ijazah? Kalau bicara potensi, kemungkinan besar ada, begitu ya. Karena akhirnya orang lupa dengan tujuan aslinya. Tapi begini, itu akan berdebat lah kita ya, terlalu jauh. Tapi dalam konteks ini masyarakat memang harus cerdas yang mengikuti kasus ini ya, agar tahu esensi dari kasusnya dan substansinya apa, dipilah-pilih dulu. Yang kedua, laporan-laporan yang muncul belakangan ini atau ke depan ada lagi, bisa saja tujuannya adalah memecah konsentrasi dari yang ingin membuktikan kan, ya kan, ini kan cara juga strategi. Terlepas dari nanti laporan itu terbukti atau tidak, tapi yang pasti akan dipanggil orang tersebut kan, akan dimintai keterangan konfirmasi yang sama, maka ini secara tenaga, pikiran akan menguras dan waktu juga bagi si orang yang dilaporkan tadi. Kemudian kalau ini ada gugatan keperdataan juga, yang ingin kita jelaskan sedikit, edukasi hukumnya adalah, ini kan berarti ada perbuatan melawan hukum pidana, istilahnya adalah wederrechtelijk hate, di mana kalau perbuatan melawan hukum pidana itu yang dilanggar adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana. Nah, kalau dia diajukan, tadi Bang Farhad katakan, ke gugatan perdata, berarti kan kemungkinan istilahnya adalah perbuatan melawan hukum perdata. Di 1365 KUH Perdata, itu kan bicara tentang ada tidaknya kerugian yang muncul di sana. Poinnya di situ. Istilahnya dalam konteks hukum adalah onrehmatic daad. Nah, tinggal kita lihat apakah narasi yang disampaikan itu nanti buktinya diperkuat, walaupun bahwa nanti orang tersebut membuktikan juga sebaliknya dari yang dituduhkan dari si pihak si terlapor tadi, tapi di sisi pelapor juga harusnya sudah mempersiapkan bukti-bukti yang matang, sehingga sebenarnya polisi tinggal menyajikan saja nanti ya hasil dari data-data fakta yang kemudian diungkap oleh pihak dari saksi pelapor gitu. Baik, kalau dari hasil penyidikan kan pihak kepolisian sudah tahap
lidik begitu ya, tinggal menunggu waktu. Apakah kemudian bagaimana status dengan laporan-laporan yang seperti Prof. Paiman sendiri laporkan, seperti apa statusnya nanti? Ya, tentunya secara skema harus diterima dulu ya. Tadi saya katakan diterima dulu, bukan langsung ditolak dengan mengatakan narasinya bahwa ini kan sama dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya atau ada kaitan langsung dengan kasusnya yang sedang berjalan juga, ongoing on process. Tentunya tidak bisa dikatakan sepihak demikian, ya harus diterima dulu. Nah, kewenangan dari penyidik tadi yang sudah diberikan oleh hukum adalah untuk melakukan proses pendalaman materinya. Apakah ini layak atau tidak layak dinaikkan perkaranya. Nah, kita tunggu nanti dari pihak penyidik. Baik. Apakah kemudian memang ada narasi tadi bahwa ini perkaranya kan sama, ujungnya sama, kita tunggu dulu hasil dari sini, baru ini akan ditentukan berikutnya. Tapi ditentukan berikutnya bisa saja akhirnya tidak berjalan juga, karena ini sudah berjalan tadi kan. Baik. Jadi masih banyak opsi-opsi lain. Baik. Yang pasti harus selesaikan dulu akar permasalahannya Iya, menurut saya. Asli atau enggak ijazahnya begitu kan yang menjadi pertanyaan begitu. Setidak-tidaknya itu untuk meyakinkan untuk proses perkara yang lain bisa stop. Baik. Oke. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Heri Terima atas kasih, Mas waktunya. Heri. Terima kasih juga Bang Girsang dan juga Bang Farhat yang melalui Zoom. Kita Ya. harapkan tidak ada, kalau kata Mas Heri tadi, tsunami perkara. Tsunami perkara, karena nantinya bisa menutup akar permasalahan dari kasus apa sih yang dicari oleh Pak Roy Suryo CS. Begitu. Terima kasih Terima untuk seluruh kasih, narasumber Mas yang hadir Sumber. pagi hari ini. Dan pemirsa, perbincangan kami sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Feby Sionaso. Saya Niko Mala, sampai jumpa. Selamat berhari Minggu.